Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alvin Sahroni, dosen bidang studi pengantar prinsip rekayasa. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya kerjakan. Judul yang saya ajukan adalah monitoring sistem kebakaran rumah berbasis IoT. Judul ini saya ajukan mengingat sering terjadinya keterlambatan diterimanya informasi kebakaran oleh pihak terkait seperti firefighter team, security, maupun pemilik rumah. Alat yang digunakan adalah pendeteksi panas dan asap. Alat ini dapat membantu dalam mendeteksi kebakaran atau asap pada tahap awal dan dapat membantu menyelamatkan nyawa. Saya telah merancang sistem peringatan kebakaran berbasis IoT menggunakan temperatur dan sensor asap yang tidak hanya akan memberi sinyal adanya api di lokasi tertentu, tetapi juga akan mengirimkan informasi terkait melalui IoT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A dari kelas C akan menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul Monitoring Fire Alarm Home System. Di sini kami memberi nama alat yaitu Moon Fire Home. Yang pertama itu saya mendesain 3D untuk alat Moon Fire Home menggunakan aplikasi SketchUp. Ini adalah alat yang nanti akan diimplementasikan di setiap rumah di komplek perumahan. Alat ini memiliki dua lampu, yang pertama lampu warna merah dan lampu berwarna hijau. Lampu berwarna merah akan menyala apabila alat tersebut mendeteksi adanya api atau asap. Alat ini terhubung ke Arduino Uno. Arduino Uno ini nanti akan membaca data yang dikirimkan oleh alat tersebut. Setelah Arduino Uno memproses data dan mendeteksi adanya kebakaran, nanti di smartphone pemilik rumah, firefighter team dan security akan muncul notifikasi bahwa telah terdeteksi kebakaran. Ini adalah desain 3D tampak depan, desain 3D tampak samping, dan desain 3D tampak belakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram blok. Sistem peringatan kebakaran berbasis IoT ini menggunakan dua sensor. Yang pertama sensor suhu atau temperatur sensor dan sensor asap atau smoke sensor. Ada konverter ADC yang mengubah sinyal analog yang diterima di ujung sensor digital dan kemudian mengirimkannya ke Arduino Uno. Pengontrol microcontroller Arduino Uno ini diprogram untuk menyalakan buzzer atau alarm, dan ketika suhu dan asap mencapai nilai ambang batas. Di sini saya tetapkan apabila suhu di atas 130 derajat Celcius berarti terdeteksi adanya kebakaran, dan Arduino Uno ini menghidupkan relay. Pada saat yang bersamaan, Arduino Uno mengirimkan data ke LCD dan ke Wi-Fi modul ESP8266. ESP8266 ini adalah chip yang digunakan untuk menghubungkan pengontrol microcontroller ke jaringan Wi-Fi. ESP8266 ini akan mengirimkan data ke website yang sudah ditentukan, yaitu berupa email dan SMS. Di dalam email tersebut sudah terdapat GPS yang apabila nanti pemilik rumah, firefighter team dan security membuka, di sana sudah tertera di mana lokasi kebakaran tersebut terjadi, sehingga firefighter team, security dan pemilik rumah dapat bertindak secara cepat agar tidak memakan korban jiwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Proteus dalam membuat simulasi. Input yang saya gunakan pada project ini yaitu flame sensor dan gas sensor, dan output yang saya gunakan meliputi alarm buzzer, LED, dan notifikasi pada aplikasi Blink.
saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama yaitu Arduino Uno R3, COM-PIM atau Blink, flame sensor, gas sensor atau MT2, buzzer, LED, LCD. Di sini saya menggunakan LCD berukuran 16x2 dan PCF8574 ini adalah I2C untuk penyederhanaan pin dari LCD sehingga rangkaian yang kita buat menjadi lebih sedikit. Terus saya juga menggunakan logic toggle ini sebagai simulasi saat kedua sensor itu mendeteksi adanya masukan. Ketika ini saya klik, dia akan muncul angka 1, berarti flame sensor mendeteksi adanya api. Ketika ini saya klik lagi, dia akan berubah menjadi angka 0, berarti dia tidak mendeteksi adanya api. Begitu juga dengan gas sensor, ketika ini saya klik, dia akan menunjukkan angka 1, berarti gas sensor mendeteksi adanya asap. Ketika ini saya klik lagi, dia akan berubah menjadi angka 0, berarti dia tidak mendeteksi adanya asap. Setelah semua rangkaian kita buat, saya memasukkan codingannya ke dalam Arduino Uno R3. Setelah saya membuat rangkaian di aplikasi Proteus, selanjutnya saya membuat codingan. Ini adalah coding yang saya gunakan untuk dimasukkan ke dalam Arduino Uno R3. Sekian hasil presentasi saya. Semoga Bapak dapat memahami penjelasan yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.